Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andi Grosson Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas untuk token Shiba ya. Udah banyak yang request minta dibahas untuk Shiba Inu. Sekalian kita juga akan bahas untuk BGB token. Ini juga aku catat lumayan banyak yang request. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari Shiba terlebih dahulu. Hari ini Shiba diperdagangkan di kisaran level 0,36 rupiah, di mana market dari Shiba mengalami sedikit lonjakan setelah rilis berita CPI di perdagangan hari ini. Ya, Shiba berada di peringkat 11 di CMC dengan market cap sekitar 216 triliun rupiah. Volume perdagangan Shiba Inu naik sekitar 38% dalam beberapa waktu terakhir. Ya, Shiba punya maksimum supply sebanyak 589 triliun token, teman-teman. Sekilas info aja, Shiba Inu sudah berhasil meluncurkan yang namanya Shibarium, sebuah project yang sudah mereka bikin sejak 2 tahun lalu dan akhirnya baru rilis. Ini terdiri dari beberapa project seperti Shiba Swap. Ini adalah DEX milik Shiba ya, di mana teman-teman bisa melakukan swap token, termasuk juga ada beberapa fitur staking di dalamnya. Kemudian ada Shibosis, teman-teman, NFT dari Shiba sendiri. Selain itu, mereka juga beberapa fiturnya ada Shibarium layer kedua, di mana ini berfungsi untuk staking, ya, khususnya bond, token bond, dan juga ada bridge token yang mempermudah teman-teman untuk melakukan transaksi cross-chain. Dari Twitter mereka cukup rame, Shiba masih tetap menjaga komunitas mereka dan so far masih tetap survive untuk saat ini. Kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan, ada pemberitaan yang kurang begitu bagus. Shiba transaction decline along with overall user. Ini menunjukkan adanya proses penurunan dari jumlah transaksi yang terjadi pada Shiba. Peningkatan Shibarium baru-baru ini oleh pengembang Shiba ingin membuat penarikan yang lebih cepat. Namun, status kontrak pintar yang sering tertunda menyebabkan hilangnya peluang dan frustasi dari kalangan para pengguna. Kalau kita lihat juga dari statistik Dion ini menunjukkan bahwa new wallet create pada Shiba itu terus mengalami penurunan sejak Februari 2024 turun secara konsisten sampai hari ini. Ini menunjukkan adanya memang penurunan dari user baru pada Shiba. Itu pun juga ditunjang sama pergerakan harga token yang terus mengalami penurunan. Dari data ini kita menunjukkan adanya indikasi negatif. Selain itu juga jumlah total pemegang Shiba itu ada di 1,3 juta pengguna ya, dan itu mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah diamati juga jumlah transfer yang terjadi pada Shiba itu juga mengalami penurunan yang konstan dalam beberapa minggu terakhir. Ini menunjukkan adanya memang penurunan terjadi pada Shiba sendiri dari sudut pandang new user mereka. Selain itu juga ada berita terkait dengan Shiba Inu ETF. Waduh, ini kayaknya memanfaatkan hype yang terjadi pada market Ethereum ya, dimana Ethereum ETF kemarin kan sudah di-approve, cuma belum bisa diperdagangkan. Terus banyak tuh ada rumor, ada Solana ETF lah, ada XRP ETF, sekarang Shiba ETF. Shiba Inu ETF, petisi mencapai 10.000 tanda tangan. Ya, ini adalah petisi yang dibikin oleh komunitas Shiba untuk mendukung supaya Shiba ETF bisa dipertimbangkan. Petisi tersebut diluncurkan oleh change.org, meminta untuk mantan CEO Grayscale Investment, Michael Sonnenschein, untuk mempertimbangkan mengejar Shiba ETF. Jadi mereka mengumpulkan para komunitas Shiba, para holder, dan juga pencinta Shiba Inu. Itu diminta tanda tangan, teman-teman. Tanda tangan untuk membuat petisi supaya Shiba ETF bisa di-approve. Ini menunjukkan sebenarnya ekosistem komunitas mereka masih sangat-sangat solid. Ya, meskipun terjadi penurunan dari beberapa data statistik ini, namun dari holder yang memang sudah pegang Shiba sejak awal itu masih tetap percaya sama project dari Shiba ini. Gitu. Apakah di-approve atau enggak ya belum ya. Petisinya masih mendapatkan pertimbangan, teman-teman. Jadi kita tunggu aja berita-berita positifnya. Meskipun agak gimana gitu kalau menurut saya ya. Kemudian komunitas Shiba membakar sekitar 7,6 juta token.
meningkatkan burning rate pada SHIBA sebesar 70%. Ini juga berita yang bagus, teman-teman. Burning rate SHIBA telah meroket sampai 70%. Sorry, 70.000% dengan jutaan token yang berhasil dibakar. Lonjakan burning rate ini terjadi karena ada transaksi alamat wallet. Tidak diberitahu sih alamat walletnya apa, karena melakukan pembakaran sekitar 4,3 juta token SHIBA dalam waktu 24 jam. Ini sangat-sangat signifikan, teman-teman. Oke, ini berita yang bagus ya, di mana burning rate dari SHIBA mengalami lonjakan, dan semoga sih memberikan impact positif terhadap ETF. Oke, ini agak lain sih SHIBA ini. Jadi lucu aja, tapi ya oke lah itu teman-teman. Kalau secara price action kita bisa melihat pergerakan dari SHIBA overall bergerak lumayan ya kurang begitu bergairah. Ya, meskipun ada berita-berita yang sebenarnya mencoba untuk membantu meningkatkan pergerakan dari harga SHIBA, tapi belum cukup memberikan impact sih. Secara teknikal SHIBA masih bertahan di kisaran level 0,04 kali 2126 sebagai area strong support saat ini, dan di posisi sekarang sebenarnya merupakan posisi yang masih cukup ideal bagi teman-teman yang pengen melakukan akumulasi. Dari sudut pandang smart money, pada SHIBA itu kosong, kecil banget teman-teman. Telah terjadi penurunan yang sangat signifikan sejak bulan Maret kemarin. Kita bisa melihat bagaimana SHIBA setelah di-pump kemarin ya, volume transaksinya jauh turun, smart money juga jauh turun. Dari MACD sebenarnya masih memberikan indikasi koreksi wajar, masih ada potensial untuk koreksi. Namun secara teknikal ini kita ada di support ya, level-level yang cukup menarik kalau mau akumulasi. Dari time frame 4 jam, pergerakan dari SHIBA cenderung lebih clear. Ada semacam kenaikan yang terjadi pada jangka pendek. Ini mungkin di-trigger karena kondisi dari makroekonomi, teman-teman. Dan ya, kalau ini bisa bullish atau bisa berbalik arah, teman-teman bisa pertimbangkan kisaran level 0,04 kali 25 sebagai level resistance terdekat. Level tersebut menurut saya cukup solid ya, cukup solid untuk mempertahankan harga SHIBA untuk tidak naik lebih tinggi dari level tersebut. Itu bagi yang udah punya SHIBA ya sabar aja sih. Saya rasa hype dari meme token masih belum habis ya, apalagi meme token tipe anjing ini masih belum terlalu panas, teman-teman. Kalah saing kemarin sama PP, sama tim-tim kodok dan juga tim toke. Ya itu sih sementara buat SHIBA. Next kita akan bahas untuk BGB atau Bitget token. Bitget merupakan salah satu exchange yang cukup besar saat ini, teman-teman. Bitget token atau BGB itu berada di peringkat 60 di CMC dengan market cap sekitar 26,7 triliun. Cepat banget adopsinya. Maksimum supply token ini ada di 2 miliar, sementara yang beredar saat ini ada di 1,4 miliar token. BGB bisa diperdagangkan di exchange Bitfinex, Maxi, Bitget, Bit. Ya itu sih beberapa exchange, belum terlalu banyak karena memang token exchange biasanya agak sulit buat listing di exchange lain karena kan persaingan, teman-teman. Ya, tapi itulah. Bitget lumayan aktif ya dalam hal melisting token baru, ini menurut saya bagus. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan secara offline. Terus juga peningkatan adopsi dengan cara apa? Dengan cara meluncurkan fan token. Kemudian juga ada BWB kemarin, BWB atau Bitget Wallet ya. Itu juga sudah di listing kemarin, di mana beberapa token yang dilisting oleh Bitget itu membutuhkan Bitget sebagai aset yang wajib untuk di hold. Ya, jadi contohnya ada Bitget Pool X di mana melisting token namanya NUTS. Jadi diwajibkan untuk staking BGB mereka dulu. Ini menyebabkan token BGB ini makin lama makin banyak yang hold, teman-teman. Itulah kenapa ketika pergerakan market Bitcoin kemarin mengalami koreksi, token BGB ini sangat-sangat strong, sangat-sangat kuat di harga di posisinya saat itu. Itu Bitget token becoming new crypto staples. Jadi ini berita
juga terkait dengan analisa ya, karena terobosan dari exchange Bitget ini banyak banget teman-teman. Dan menurut saya Bitget ini bisa menjadi salah satu exchange yang masuk ke level-level top lah, exchange global ke depannya. Dilihat juga dari jumlah holder mereka makin lama growth makin besar ya, bahkan di tahun 2023 ini mengalami kenaikan growth sampai ratusan persen teman-teman per bulannya. Ini menunjukkan bahwa ya ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk adopsi ke depan BGB. Itu sih nggak ada masalah buat teman-teman yang mau invest di token BGB ya bisa pakai exchange Bitget teman-teman. Yang mau daftar linknya di kolom deskripsi video ini. Ya ini token yang sangat potensial. Banyak yang mengatakan bahwa BGB ini adalah BNB di masa lalu yang sekarang udah jadi salah satu exchange token paling besar. Ya bisa dibilang itu Bitget berpotensi punya hal tersebut karena ya usernya banyak, kemudian pilihan-pilihan tokennya juga bervariasi, mereka juga aktif bikin acara ya sehingga pengguna makin lama makin betah juga teman-teman. Ya itu sih sekilas untuk token BGB. Kita lihat secara teknikal. Bitget overall lumayan. Nah ini agak hati-hati ya teman-teman. Jadi gini, pergerakan Bitget ini masih bagus, masih sangat-sangat bullish. Dilihat dari volume perdagangan, kalian bisa perhatikan volume perdagangannya saat ini berada di volume perdagangan yang tertinggi. Bisa dibilang Bitget ini makin lama makin banyak peminatnya. Smart money masih sangat-sangat oke pada market. Cuman dari MACD aku agak wanti-wanti sih. Pergerakan dari BGB ini udah mulai menunjukkan adanya bearish divergence. Jadi biasanya ini merupakan sebuah indikasi pembalikan arah. Dilihat dari teknikal, pergerakan dari BGB juga ada kecenderungan membuat double top di sini. Cuman ini belum confirm. Kita masih membutuhkan konfirmasi sampai BGB gagal untuk mempertahankan area $1. Selama itu harus hati-hati karena bila mana BGB turun balik di bawah $1, maka akan ada potensial untuk koreksi yang lebih besar terjadi. Ya, sementara sih BGB sebenarnya udah naik lumayan tinggi dengan beberapa area level target yang sudah berhasil di-achieve. Untuk next support untuk BGB yaitu di $1. Dengan area support berikutnya, kalau level tersebut di breakdown, maka bisa dipertimbangkan area 0,82 sebagai next support, teman-teman. Tapi sementara sih ini masih menunggu ya. Karena dari pergerakan BGB kemarin, aku perhatikan di time frame 4 jam ini udah mulai kayak ada aksi jual yang lumayan teman-teman. Kalian bisa perhatikan di mana volume perdagangan itu terus mengalami peningkatan, tapi smart money-nya justru turun teman-teman. Nah penurunan smart money ini diimbangi juga dengan pergerakan harga yang turun. Ada apa nih? Apakah retail borong barang dan wheels-nya jualan? Ya who knows teman-teman. Secara MACD kita juga bisa melihat adanya histobar hijau. Kemungkinan masih ada potensial untuk rally atau kenaikan jangka pendek aja buat BGB. Gitu sih. Jadi kalau mau mendapatkan keunggulan dari token BGB ini, kalau teman-teman trading agak resiko ya. Jadi kecuali teman-teman yang memang oke, aku mau beli buat staking, nanti kita dapat reward dari sana ya, dari hasil staking kita bisa menggandakan koin ataupun juga bisa memperoleh akses untuk dapetin token-token ya yang masuk ke pool mereka secara gratis ya. Itu adalah pilihan yang bijak sih teman-teman. Ya gitu aja sih, tergantung teman-teman bagaimana memanfaatkan token exchange ini. Kalau teman-teman pakai trading sangat beresiko untuk saat ini. Kalau teman-teman mau invest di staking, ya kalian bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari staking BGB nanti. Oke deh, gitu aja paling buat pembahasan kali ini. SHIBA dan juga BGB kita sudah bahas. Nextnya kita akan bahas koin-koin yang lain ya. Jadi buat teman-teman yang punya koin untuk dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti yang paling banyak request, yang paling menarik kita akan coba untuk ulas. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi berita-berita terbaru. Sekaligus kalau ada airdrop, aku juga ya suka sharing ya. Kayak contohnya ini ada Hamster Combat. Teman-teman, kita bagi-bagilah informasi ya. Siapa tahu ada yang garap. Kalau bisa dapat manfaat, siapa tahu listing dan bisa cuan, ya cuan sama-sama teman-teman. Jadi gitu, bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.